Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Menanggapi beberapa kasus mengenai anak yang menggugat orang tuanya, di sini saya jadi ingin memberikan sedikit komentar. Pertama, saya merasa sangat prihatin mengenai hal ini dan cukup miris mendengarnya ada anak yang berani menggugat orang tuanya. Dan Ketua MUI juga beberapa waktu lalu mengatakan kiamat sudah dekat. Ada anak yang berani menggugat orang tuanya. Ya, tetapi memang kalau kita perhatikan dari kasus anak menggugat orang tuanya, belum terlihat jelas apa yang dirugikan orang tuanya terhadap anak. Kebanyakan sih masalah masalah harta orang tuanya. Nah, hal ini saya ingin menanggapi dari dua sisi. Pertama dari sisi hukumnya, yang kedua dari etika kita terhadap orang tua. Pertama, kalau kita dari sisi hukumnya mengenai harta orang tua, di mana seorang anak hanya berhak terhadap harta orang tuanya ketika memang harta itu sudah menjadi harta waris. Nah, syarat menjadi harta waris adalah baik menurut kompilasi hukum Islam maupun perdata, kitab undang-undang hukum perdata itu salah satu syaratnya adalah pewaris sudah meninggal dunia. Artinya konteksnya dalam ini orang tua sudah meninggal dunia, itu baru seorang anak sebagai ahli warisnya berhak mengenai hal itu. Tetapi apabila orang tuanya masih hidup, maka harta orang tua itu adalah kewenangan orang tua. Orang tua mau menjual, orang tua mau menghibahkan, orang tua mau mewakafkan, ini adalah hak orang tua. Sedangkan anak sama sekali tidak berhak mengenai harta orang tua ketika orang tuanya masih hidup. Yang kedua adalah mengenai etika kita terhadap orang tua. Saya kira ini teman-teman semuanya di masyarakat kita perlu lebih dibangun lagi mengenai etika kita terhadap orang tua. Apapun hal ini mungkin terjadi salah paham. Saya pikir sebagai anak tidak sepantasnya harus langsung membawa ke ranah pengadilan karena etika kita terhadap orang tua mengenai harta. Pertama, jelas kadang-kadang ada salah kaprah ketika anak menganggap bahwa harta orang tua itu adalah hartanya, padahal itu salah. Bahkan di dalam Islam sebaliknya, harta anak itu adalah harta orang tua, karena adanya anak itu adalah orang tualah yang karena adanya orang tua, mungkin kesuksesan kita, mungkin keberhasilan kita, itu semua adalah dari dorongan dan doa orang tua. Makanya dalam Islam itu bukan harta orang tua itu setelah anak-anak itu berhak, tapi sebaliknya justru harta anaklah yang orang tua berhak. Ada yang salah kaprah menganggap bahwa ya ini harta orang tua, secara diam-diam mungkin ada yang menjualnya, itu salah. Nah, mungkin itu sedikit komentar saya. Artinya saya menganggap bahwa anak-anak yang menggugat orang tuanya belum ada kesadaran atau belum mengerti mengenai kedudukan harta orang tua oleh anak. Nah, dan satu lagi yang miris sebenarnya sih, beritanya adalah salah satu anak yang menggugat orang tuanya itu ada yang meninggal. Ceritanya dia pengacaranya kakaknya untuk menggugat orang tuanya sendiri itu dan meninggal. Ya mudah-mudahan sih sudah dimaafkan oleh orang tuanya. Nah, mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi pada diri kita. Sadarlah bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita adalah semua adalah
dari dukungan orang tua. Banyak kisah-kisah mengenai yang bisa kita petik, bagaimana anak-anak yang tidak berbakti misalnya gitu, uh, dia azabnya bukan hanya di akhirat nanti, tapi ternyata beberapa di dunia pun terlihat bahwa dia hidupnya seperti apa. Banyaklah yang terjadi. Mungkin kita bisa petik, kita semua bisa memetiknya dari kisah-kisah yang misalnya kisah Malin Kundang dan kisah yang lain itu masih ada lagi. Nah, mungkin kita semua bisa memetiknya dari kisah-kisah itu. Dan apapun keadaan orang tua, bahwa dia adalah orang tua kita harus hormati, dan jangan sampai disakitin hatinya, apalagi sampai ke pengadilan. Selesaikanlah secara kekeluargaan. Menurut saya sih seperti itu, karena bisa salah paham, ini salah paham. Yang terpenting tadi itu harus benar-benar memahami kedudukan harta orang tua, baik secara hukum maupun kita secara etika. Secara etika jelas kita nggak berhak dengan harta orang tua, tapi orang tua lah yang berhak atas harta kita. Ya, mungkin itu sedikit komentar saya sebagai introspeksi diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.